Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast liar. Kali ini seperti video yang udah pernah aku tayangkan di channel aku bersama mas dari mana nih? Teman aku, Mas Fadil, Bang Fadil. Yo, apa kabar Bang Fadil? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Kali ini pernah sebaik ini. Tapi ada yang nggak baik nih kayaknya. Ada. Apa itu? Hah? Apa yang nggak baik? Ya, kemarin kalian ingat nggak? Dia bilang apa? Lurah Yaman Timur. Itu status aku loh. Statusnya bukan Lurah Yaman Timurnya. Lu yatim. Lu yatim. Dia Lurah tahu Yaman Timur. Oh iya ya, memang. Lu yatim. Suatu konspirasi elit global. Yo, jadi kali ini Bang Del, kita mau bahas zaman-zaman kita mondok. Kebetulan kan kita dulu pernah mondok. Pernah. Sama kan? Ya, sama. Di mana? Di itu. Ayo, masih ingat nggak? Masih lah, Madrasah Rajib 1. Oke. Di Medan ya, guys. Di Medan Jor, tempat tinggal kita dulu ya kan? Nah dulu, jadi kalau bagi kalian yang belum tahu, kami tuh ya pernah satu pondok, cuman nggak berapa lama lah. Habis itu beliau ini pindah pondok. Jadi aku mau nanya sih sama kau, kenang-kenangan apa yang masih ada dulu waktu saat kita bersama di pondok? Atau enggak hal-hal apa yang mesti kau ingat lah gitu? Apa ya, aja gitu? Biasanya sih kalau ingat-ingat pondok nih ya, kita mah ingatnya bukan senangnya, hukuman. Nah, hukuman yang paling nggak enak tuh di pondok waktu di Medan sama dia nih, itu disuruh patok lele. Oh, iya, aku patok ayam patok lele. Patok ayam. Patok ayam. Di situ aku pertama kali tahu itu patok ayam rokok Pakistan. Rokok Pakistan. Soalnya ini bisa sampai 30 menit. Iya, astagfirullah, gurunya asam kali. Gurunya sudah itu minoritas. Ya. Udah itu ya. Udah goit juga. Udah goit. Nah, dia goitnya dalam keadaan patok ayam. Astagfirullah, maafkan kami Allah. Maafkan ya Allah. Dikit. Oh, jadi itu emang ya, dia minoritas, guys. Dia itu Cina. Cina. Agak rasis. Oh, karena sakit itu makanya teringat ya. Tapi kalian mau contohin patok ayam? Ya, ayo contohin. Oh iya, bagi kalian yang nggak tahu patok ayam atau rokok Pakistan itu kayak gini nih. Nah, nih tangan dimasukin sini. Habis itu bagian tangan sini megang kepala, putar kau. Nah, nih, kayak gini. Nah, gini nih. Nah, lihat ya. Nah, itu setengah jam ya? Setengah jam. Awal-awal mas 10 menit. Itu masih kayak apa ya? Masih kuat lah ya? Masih kuat. Walaupun agak-agak kesel. Ini kalau gurunya teman aku pukul. Nanti kalau udah 30 menit selangkang kau lebar. Kau jalan ngangkang. Kayak bebek udah. Kayak kampus tapi cowok gitu. Itu masih penting 30. Kemarin aku di pondok aku yang terakhir kali, kadang-kadang spot jam atau rokok Pakistan itu nggak ada angkanya tuh, nggak ada menitnya. Terus? Jadi terserah yang menghukum. Kalau katanya sampai aku puas katanya. Wih, aku pernah spot jam, nggak ada angka. Pokoknya terserah dia 5 menit. Duduk nggak boleh. Udah, nggak boleh istirahat kan. Siap spot jam itu jalan, kanan kiri kanan. Dan juga waktu aku mondok sama kau yang paling kuingat apa ya? 2000 years later, 6.5 hours later, a few inches later. Oh, yang paling kuingat selain hukuman yang diberikan oleh guru, yaitu hukuman yang diberikan oleh teman senioran. Siapa tuh? Ananda Torik. Ananda Torik. Bang Torik, kalau nonton lihat dia udah gede sekarang, Bang. Terus jadi itu kalau dulu ya kita kayak nggak tahu ya masalahnya apa, lupa ingat. Tapi kalau udah disiksanya nggak main-main ya. Kau nangis nggak kemarin? Nggak tahu Pak. Dia hukumnya gimana? Yang hukum mana? Yang di kamar. Kayaknya kau ada lah. Diapain? Oh, kau nggak ada. Itu aku disiksanya, dimasukkan aku ke kamar depan, dikuncinya, dilemparin aku pakai stick PS, sampai ke masjid pun nggak siap-siap juga. Diseret aku di karpet itu sampai panas badanku. Itu nyiksaan itu kami saksikan ulang. Tahu di mana? CCTV masjid. Seret ya. Oh, kalau kau sama si ini ya,
apa? Siapa? Nabil. Nabil. Dia marah gitu. Yang jedut kan? Aku bodoh nih, aku itu aku nggak ngila, aku diem aja. Jadi waktu itu guys, dia apa ya? Dia lagi marah. Aku ngelawan kayaknya. Aku ngelawan kan, dipanggil sama dia, sini kau kata. Datang dia, marah dia. Ini kepala aku kan nih kecil nih. Nih kepala aku kecil. Dia gini tiba-tiba guys, wah meledak. Emang nggak ada otak nabot gitu. Aku dia antuk kan. Orang lihat di luar ketawa-ketawa, aku nangis biar kalian tahu ya. Harusnya aku ngindar kan, ngasih gini satu, keren kali aku. Tapi si nabot ini emang, aduh. Tapi apalah daya kami ya, dulu namanya masih anak-anak ya kan. Iya, kita paling kecil bos. Ya kita pun sadar, kita sekarang dewasa pun anak-anak menjengkelkan tuh kayak mana kalau sama kita kan. Kita pun pengen kita masuk ke dalam bot. Habis tuh yang kalau aku ingat sama Bang Torik tuh, dia ini. Oh kan ada juga? Gue pernah berantem. Enggak, kayaknya belum ada kau lah. Jadi berantemnya gini. Dia ngejek-ngejek bapak aku karena aku ngapal lama. Jadi Bang Pojan itu nyuruh kalau dia main-main ngapal ejek-ejek aja dia, buat dia marah gitu kan. Oh, terus mereka jadi Torik kita lagi ngafal nih di masjid. Di belakang tuh ada meja. Nah, di meja itu kita lagi ngafal kan, ngafal. Terus aku main-main, diejek sama dia. Aku nggak terima kan, aku cekek dari belakang nih, tarik. Habis itu dia ngebanting, dia ambilnya kepala aku, dang ke meja kan. Habis itu, ayo, kamu mau berantem sama aku? Ayo kataku kan. Dengan polosnya si Padil kecil bodoh ini menerima ajakan dari si Torik bangsat ini. Dia mau kau berantem sama dia? Mau. Terus aku maju kan, aku tumbuk dadanya, pam. Terus dia bilang apa? Siap kau, siap. Aku diam, dia datang lari, lari. Dia terbang tuh. Dia mukul kepalaku, ruku aku tuh. Mulai nangis. Sekali lagi dia nambah. Sekali sujud aku di depan dia. Sujud nangis divideoin sama Kusmoyo. Coba sih nama abang itu Kusmoyo kan? Iya Kusmoyo. Oh iya. Nah ini dia Torik sama Padil nangis nih, nangis. Oh bayangin aku dipukul 2 kali benjol anjing. Gila ya, terus, mukulnya loncat pula ya. Nah, di mana kita lihat mereka dengar ulangnya? CCTV masjid. Terus kita hapus. Sama ya. Lagi-lagi di CCTV masjid. Habis itu kita hapus karena takut ketahuan. Ketahuan. Dia hapus kan, terus sama BKM. Waktu di asrama, kau tau nggak gelas Torik warna merah? Oh ada nggak waktu itu yang gelasnya pecah gara-gara aku? Nggak ada. Jadi dia itu ngangguin aku nih guys, sering dibully dulu waktu di pondok. Karena kita paling kecil, abis itu dia umur 2000 berapa sih ya? 2000. Teman-teman kita itu abang-abangan kita 2003, 2002, 2009, jauh kali di atas kita. Jauh kali. Terus dia gini, dia marah. Aku ambil gelas kesayangannya warna merah nih, warna merah aku taruh di luar. Marah dia tuh, dikejar aku kan. Tiba-tiba dia ngambil gelas itu dipukul kepala aku ya. Bam, pecah. Mau bayangin sampai pecah tuh gelas di kepala aku deh. Lah iya, pecah. Tapi untung kepala aku kuat ya. Kepala aku ini lebih keras daripada aspal. Biar kau tahu. Pantas agak geser udah sekarang ya. Benturannya kuat. Kurang. Lebih keras lagi. Lebih keras dunia ini, guys. Benturan dunia ini sangat buat kita tuh mental baja gitu. Semenjak hidup sendiri terasa ya kayak kerasa kehidupannya, Mas. Enggak, aku nggak pernah hidup sendiri. Nggak pernah. Cari duit sendiri? Enggak, sama temen. Oh iya, iya. Nanti lah baru kau rasakan. Ngapain aku? Ngapain coba aku kerja nyari duit sendiri? Iya, harus ada teman. Kalau kau nggak ada bos, nggak ada yang ngasih duit, kau cari duit sendiri. Enggak sih. Ya maksudnya itu kan nggak ada siapa-siapa, maksudnya nggak ada keluarga. Kalau nggak ada, kalau kau jualan tapi nggak ada yang beli, itu sendiri namanya. Ya ini contohnya kayak gini. Sama aja, gua guna. Aku kerja supir di Jakarta. Teman aku nggak ada kecuali kau nih. Kan ada. Kan sendiri. Enggak, kan ada aku. Iya, kalau nggak ada kau? Nggak dibahas kita, guys. Tunggu. Udahlah, daripada berdebat ya kan. Ini kalau cerita pondok ini nggak habis-habis, panjang kali. Apalagi aku 5 kali aku pindah pondok. Kalau itu berapa?
Tiga. Dua. Dan kisahnya itu memilukan semua, kecuali di pondok aku yang terakhir aku agak bahagia sedikit. Karena banyak juga anak-anak setara dengan aku. Ya kan? Gak usah nangis bang, actingnya, act outnya ngeri kali. Ya biar keren aja. Yo, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Ya inilah podcast singkat kita. Ada kata-kata katanya dari Bang Yahya untuk pengakhir video kita. Apa kata-katanya Mas? Kata-kata hari ini. Coba. Biasa guys, kayak kalau orang apa kata-katanya? Orang dongo kayak gini nih. Apa katanya? Hah? Apa katanya? Ya, tahu lah. Yang minggu kemarin, video kemarin siapa? Aku kan. Ya udah gantian ya. Mati kutu. Kata-kata. Ya, kau simpulkan aja tentang cerita pondok-pondok kita tadi, meskipun ceritanya sedikit, tapi mungkin ada hikmah di balik itu semua. Oke, singkat saja. Gak ada kata-kata ya guys. Cuman aku mau bilang aja, Itu daripada kalian hidup di luar sana nggak jelas, seburuk apapun pondok, tetap lebih baik kalian hidup tuh di pondok. Ya walaupun zaman sekarang pondok itu citranya agak-agak jelek di mata orang-orang yang nggak pernah mondok. Jangan percaya. Ya bener nggak? Bener nggak? Bener. Ya. Bener. Dah, sampai jumpa di podcast Liar selanjutnya. Ganas.